Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Republika.id. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita membahas dulu sedikit jenis kapal raksasa yang berhasil bertabrakan di tengah laut lepas. Kapal tersebut adalah jenis kapal kargo atau kapal barang terbesar. Kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahunnya memuat barang-barang perdagangan internasional. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat, serta dibuat dalam beberapa ukuran. Jenis-jenis pengangkutan kargo termasuk kapal kontainer dan pengangkutan massal. Catatan terawal mengenai aktivitas pengangkutan laut menyebut pengangkutan barang-barang untuk perdagangan. Bukti-bukti sejarah dan arkeologi membuktikan bahwa kegiatan ini sudah meluas pada awal abad ke-1. Keinginan untuk mengoperasikan rute perdagangan untuk jarak yang lebih jauh dan pada lebih banyak musim memotivasi perbaikan dalam desain kapal pada masa zaman pertengahan. Sebelum pertengahan abad ke-19, kasus-kasus pembajakan mengakibatkan kapal-kapal harus dipersenjatai, kadang dengan berat, seperti pada kasus Galeon Manila dan East Indiaman. Pembajakan masih sering terjadi di lautan sekitar Asia, terutamanya di Selat Malaka. Pada tahun 2004, pemerintah negara-negara yang berbatasan dengan selat ini Singapura, Indonesia, dan Malaysia setuju untuk memberikan perlindungan lebih kepada kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Tanpa berlama-lama mari simak sedikit pembahasan terkait insiden tertabraknya dua kapal raksasa yang paling mengerikan di tengah laut. Mari kita bahas lebih lanjut. Dilansir dari laman berita resmi Medcom.id. Dua kapal kargo bertabrakan di Laut Baltik, tepatnya di lepas kota Ystad, Swedia dan dekat Pulau Bornholm, Denmark. Satu kapal berbendera Denmark, sementara satunya lagi Inggris. Jonas Franzen, Kepala Komunikasi Badan Maritim Swedia, mengatakan kepada kantor berita bahwa pihaknya telah menerima sebuah laporan mengenai dugaan tabrakan dua kapal kargo di Baltik. Lokasi tabrakan berada di perairan Swedia. Dikutip dari situs berita DW, satu kapal berbendera Denmark tenggelam usai tabrakan. Kapal tersebut tidak sedang membawa muatan apapun. Sementara kapal berbendera Inggris tidak mengirimkan sinyal darurat. Kapal tersebut ikut membantu proses pencarian saat ini, tutur Franzen, merujuk pada upaya penyelamatan kru kapal. Belum diketahui pasti ada berapa banyak kru di dalam kedua kapal pada saat tabrakan terjadi. Namun Franzen menduga setidaknya ada dua kru di kapal berbendera Denmark yang tenggelam. Penjaga pantai Swedia masih berada di lokasi dalam mencari kru yang mungkin sedang terapung. Otoritas Denmark telah mengerahkan sebuah kapal penyelamat dan satu helikopter dari Pulau Bornholm. Salah satu kapal memiliki panjang sekitar 90 meter dan satunya lagi 55 meter, menurut keterangan media TT, mengutip keterangan juru bicara penjaga pantai Swedia. Tabrakan dua kapal kargo semacam ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi di Laut Baltik. Tahukah kalian, siapa produsen kapal raksasa saat ini? Terletak di Pulau Geoje, di sana ada Samsung Heavy Industries. Di pantai atau Teluk Ulsan menjadi tempat Hyundai Heavy Industry dan menjadi produsen kapal terbesar. Satu lagi DSM resminya menjadi bagian dari perusahaan Daewoo dengan fasilitas pembuatan kapal tanker. Di sana dibuat berbagai kapal, dari sebuah kapal seharga $600 juta untuk kapal bor, kapal pengangkut biji besi, batu bara, kapal curah dan kapal kontainer. Dari semua pembuatan kapal, terbesar adalah pembangunan kapal milik Denmark AP Moller Maersk. Kapal kontainer yang melayani rute dari Eropa Utara sampai ke Cina adalah jenis AAA dengan berat 0,55.000 ton. Bila didirikan ke atas maka tingginya setara gedung Empire State di Amerika. Perusahaan Maersk sudah memesan kapal sejenis, dan jumlahnya 20 unit, masing-masing seharga $185 juta.
Bandingkan dengan kapal generasi pertama pengangkut kontainer. 50 tahun lalu sebuah kapal pertama mengangkut kontainer dari Newark NJ ke Houston dengan kapasitas 58 kontainer. 12 tahun kemudian sebuah kapal kontainer mampu membawa 1.200 kontainer. Tahun 1996 kapal Maersk Regina mampu membawa 6.000 kontainer dengan ukuran 7 meter kontainer. Semakin besar daya tampung kapal, biaya pengiriman semakin murah. Kapal Triple E mampu membawa 18.000 kontainer berukuran pendek 7 meter atau setara 9.000 kontainer paling panjang. Bila semua kontainer diturunkan dari kapal Triple E, akan membuat panjang jalan 100 km lebih. Satu kapal melakukan perjalanan 25 hari dan kebutuhan bahan bakar 530.000 galon. Bila barang yang dibawa adalah 182 juta iPad atau 111 juta pasang sepatu yang dikirim dari Asia ke Cina, maka biaya pengiriman satu barang hanya 0,003 galon per unit. Bila dihitung dengan biaya saat ini, satu kapal yang berangkat dari Shanghai ke Rotterdam membutuhkan biaya 2,5 juta dolar untuk bahan bakar saja. Kapal raksasa ini menggunakan mesin yang efisien. Mesin utama akan diberikan air pendingin dan menghasilkan tenaga uap untuk mengerakkan turbin sekunder. Turbin yang dihasilkan dari panas gas buang ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang menyuplai power listrik bagi awak kapal sampai kontainer yang membutuhkan listrik untuk pendingin. Kapal laut tidak bisa terlalu cepat, semakin cepat maka kebutuhan bahan bakar semakin boros. Dari kecepatan 20 knot menjadi 23-24 knot saja, sebuah kapal besar akan meningkat kebutuhan bahan bakarnya 2 kali lipat. Naik lebih cepat 3-4 knot saja, bahan bakarnya meningkat lagi 2 kali lebih besar. Kapal Maersk hanya dirancang untuk kecepatan 16 knot untuk tingkat efisien bahan bakar.